Baik Bapak dan Ibu, di episode ke-19 kita akan belajar mengisi 9 langkah PPRG, GBS dan TOR. Kita akan menggunakan contoh studi kasus dari Dinas Pendidikan, yaitu program beasiswa sekolah untuk anak dari keluarga miskin. Bagian pertama kita akan belajar mengisi 9 langkah PPRG. Saya akan pandu langkah demi langkah. Langkah 1, nama kebijakan, program, kegiatan. Langkah pertama cukup menuliskan nama program yang dianalisis. Dalam contoh ini, programnya adalah beasiswa sekolah untuk anak dari keluarga miskin. Langkah 2, data pembuka wawasan. Selanjutnya kita masukkan data kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan masalah. Data kuantitatif, partisipasi sekolah perempuan 78%, laki-laki 85%, 40% keluarga miskin tidak mampu membiayai sekolah. Data kualitatif, ada kebiasaan menikahkan anak perempuan di usia dini. Data ini menunjukkan adanya masalah dan alasan kenapa kita melakukan analisis gender. Langkah 3, isu gender, kesenjangan. Di sini kita tulis kesenjangan yang muncul dari data tadi. Contohnya, akses pendidikan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, serta tingginya angka putus sekolah pada perempuan. Langkah 4, isu gender, internal. Faktor internal adalah penyebab dari dalam kebijakan atau program. Contoh, belum ada petunjuk teknis yang menetapkan kuota penerima beasiswa untuk perempuan. Langkah 5, isu gender, eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab dari luar program. Contoh, budaya menikahkan anak perempuan di usia muda sehingga mereka berhenti sekolah. Langkah 6, perumusan kembali tujuan kegiatan. Tujuan awal program mungkin hanya memberikan beasiswa bagi keluarga miskin. Setelah analisis gender, kita rumuskan kembali jadi, memberikan beasiswa dengan kuota minimal 50% untuk perempuan, serta pendampingan orang tua agar anak perempuan tetap sekolah. Langkah 7, rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah nyata untuk mewujudkan tujuan tadi. Tetapkan kuota 50% penerima perempuan. Adakan sosialisasi kepada orang tua. Lakukan pendampingan belajar bagi penerima beasiswa. Langkah 8, baseline. Baseline adalah kondisi awal sebelum program berjalan. Contohnya, 78% perempuan melanjutkan SMA, 15% remaja perempuan putus sekolah. Data ini jadi pembanding setelah program dijalankan. Langkah 9, indikator hasil dan manfaat. Indikator memuat dampak, outcome, dan output. Dampak, partisipasi sekolah perempuan naik menjadi 85%. Outcome, 95% penerima beasiswa lulus SMA. Output, 200 siswa menerima beasiswa, dengan 50% adalah perempuan. Bapak dan Ibu, itulah 9 langkah PPRG untuk contoh program Dinas Pendidikan. Prinsipnya, kita mulai dari nama program, kumpulkan data, identifikasi kesenjangan, lalu pastikan tujuan dan aksi kita benar-benar responsif gender. Bapak dan Ibu, setelah kita mempelajari 9 langkah PPRG, di bagian kedua ini kita akan mempraktikkan cara mengisi pernyataan anggaran gender, PAG, atau Gender Budget Statement, GBS. PAG atau GBS ini adalah dokumen yang merangkum rencana program dan anggaran berbasis analisis gender, sehingga program lebih tepat sasaran dan adil. Kita akan menggunakan contoh dari Dinas Pendidikan, program beasiswa sekolah untuk anak dari keluarga miskin. Bagian 1, SKPD dan tahun anggaran. Tuliskan nama SKPD dan tahun anggaran sesuai dokumen perencanaan. Contoh, SKPD, Dinas Pendidikan. Tahun anggaran, 2025, bagian 2. Program. Nama program diambil dari GAP langkah 1. Contoh, program peningkatan akses dan mutu pendidikan. Bagian 3, kode program. Kode program diambil dari RKA SKPD. Contoh, 1.02.03.01. Bagian 4, analisis situasi. Analisis situasi diisi dengan 3 komponen, data pembuka wawasan, langkah 2 GAP. Contoh, partisipasi sekolah anak laki-laki 85%, perempuan 78%, 40% keluarga miskin tidak mampu membiayai sekolah, pernikahan dini tinggi pada anak perempuan. Isu dan faktor kesenjangan gender, A. Faktor kesenjangan, langkah 3 GAP. Perempuan memiliki angka partisipasi sekolah lebih rendah dan risiko putus sekolah lebih tinggi.
B. Penyebab internal, langkah 4 gap. Anggaran bantuan pendidikan belum mempertimbangkan kesetaraan gender. C. Penyebab eksternal, langkah 5 gap. Norma budaya menikahkan anak perempuan muda, kemiskinan, dan beban kerja rumah tangga. Bagian 5. Capaian program. Terdiri dari 2 hal, tolok ukur. Langkah 6 gap. Contoh, meningkatnya akses pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga miskin. Indikator dan target kinerja. Langkah 9 gap. Contoh, 200 siswa menerima beasiswa, minimal 50% perempuan, partisipasi sekolah perempuan naik menjadi 85%. Bagian 6. Jumlah anggaran program. Isikan sesuai RKA SKPD. Contoh, 1 miliar rupiah. Bagian 7. Rencana aksi. Diambil dari langkah 7 gap, lalu ditulis per kegiatan dengan masukan, keluaran, dan hasil. Kegiatan 1. Penyaluran beasiswa. Masukan, 900 juta rupiah. Keluaran, 200 siswa menerima beasiswa. Min, 50% perempuan. Hasil, meningkatnya akses pendidikan bagi anak perempuan keluarga miskin. Kegiatan 2. Sosialisasi dan pendampingan belajar. Masukan, 100 juta rupiah. Keluaran, 5 kali sosialisasi ke orang tua dan masyarakat, 100 siswa mendapat pendampingan belajar. Hasil, berkurangnya angka putus sekolah perempuan. Bapak dan Ibu, format PAG atau GBS ini menggabungkan seluruh hasil analisis dari 9 langkah PPRG menjadi satu dokumen yang siap digunakan untuk perencanaan dan penganggaran. Pastikan semua data dan rencana yang kita tulis benar-benar berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, agar program lebih responsif gender. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pengisian kerangka acuan kerja, TOR. Program Beasiswa Sekolah untuk Anak dari Keluarga Miskin, Dinas Pendidikan 1. Latar belakang, pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang jenis kelamin, kondisi sosial, atau ekonomi. Namun, data di Kabupaten X menunjukkan bahwa partisipasi sekolah perempuan, 78%, masih tertinggal dibandingkan laki-laki, 85%. Sebanyak 40% keluarga miskin tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, dan terdapat budaya menikahkan anak perempuan di usia dini, sehingga meningkatkan angka putus sekolah pada remaja perempuan. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Dinas Pendidikan merancang program beasiswa yang responsif gender, dengan kuota minimal 50% penerima adalah perempuan. 2. Dasar Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan Daerah Kabupaten X tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD. Tahun 2025 sampai tahun 2029. 3. Tujuan. Tujuan umum, meningkatkan angka partisipasi sekolah pada anak dari keluarga miskin, khususnya anak perempuan. Tujuan khusus, memberikan bantuan beasiswa bagi minimal 200 siswa, dengan 50% penerima adalah perempuan. Menyediakan pendampingan belajar bagi penerima beasiswa. Mengedukasi orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. 4. Sasaran. Sasaran program, siswa SMP dan SMA dari keluarga miskin di Kabupaten X. Sasaran penerima, 200 siswa yang memenuhi kriteria, dengan kuota minimal 50% perempuan. 5. Output, 200 siswa menerima beasiswa pendidikan. Minimal 50% penerima adalah siswa perempuan. Terselenggaranya 3 kali kegiatan sosialisasi bagi orang tua penerima beasiswa. 6. Outcome. Partisipasi sekolah perempuan meningkat dari 78% menjadi 85%. Penurunan angka putus sekolah perempuan sebesar 5% dalam 1 tahun. 7. Metode pelaksanaan. Pendataan, melalui koordinasi dengan sekolah dan desa untuk mengidentifikasi calon penerima. Seleksi, berdasarkan kriteria ekonomi, prestasi, dan kondisi sosial. Penetapan kuota gender, menetapkan kuota minimal 50% penerima adalah perempuan. Pencairan beasiswa, dilaksanakan per semester. Pendampingan, memberikan bimbingan belajar dan monitoring. Sosialisasi, edukasi orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. 8.
Jadwal pelaksanaan, pendataan dan seleksi, Januari sampai Februari tahun 2025. Penetapan penerima, Maret tahun 2025. Pencairan tahap I, April tahun 2025. Pendampingan belajar, Mei sampai November tahun 2025. Pencairan tahap 2, September tahun 2025. Evaluasi dan pelaporan, Desember tahun 2025. 9. Rincian anggaran. Beasiswa, 900 juta rupiah. Sosialisasi, 50 juta rupiah. Pendampingan belajar, 50 juta rupiah. Total, 1 miliar rupiah. Program beasiswa ini diharapkan mampu menjawab kesenjangan partisipasi pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan di Kabupaten X, serta mendukung terwujudnya kesetaraan gender di bidang pendidikan.